Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Bapak Ibu calon jemaah haji, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Akan kami sampaikan materi-materi mengulangi tentang masalah umroh dan haji. Yang pertama, di dalam ibadah haji dan umroh ini ada istilah-istilah yang sedikit berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Yang pertama, pengenalan istilah dulu. Yang pertama ada yang namanya sunnah, ya, sunnah haji ataupun sunnah umroh. Sunnah adalah sesuatu perbuatan kalau dilakukan maka mendapat pahala. Kalau tidak dilakukan tidak mendapat pahala, juga tidak dosa. Ini sunnah. Jadi nanti pada saat berhaji atau berumroh silakan memilih. Kalau ada waktu ya sunnah dilakukan. Kalau waktunya mepet tidak bisa ya, andai kata sunnah tidak dilakukan tidak dosa. Umrohnya tetap sah, hajinya tetap sah. Ini namanya sunnah. Kemudian yang kedua ada yang namanya wajib. Ada wajib haji, ada wajib umroh. Nah, wajib ini harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan kena denda atau kena dam, tapi umrohnya tetap sah, hajinya tetap sah, tapi harus dilengkapi dengan dam atau membayar denda. Dendanya beda-beda tergantung kewajiban apa yang tidak dilakukan. Kalau dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan umrohnya bisa batal, kecuali kalau dibayar atau diganti dengan dam. Ini namanya wajib. Kemudian yang ketiga ada lagi istilah yang namanya rukun. Tadi ada sunnah, ada wajib. Yang ketiga rukun. Rukun haji ataupun rukun umroh. Rukun ini perbuatan-perbuatan dalam haji atau umroh yang harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, umrohnya batal, hajinya batal, dan tidak bisa diganti dengan dam. Jadi betul-betul harus dilakukan oleh orang yang berumrah itu ataupun orang yang bertawaf. Misalnya wukuf di Arafah harus dilakukan sendiri. Tawaf, sa'i harus dilakukan sendiri. Tidak kuat berjalan, naik kursi roda atau digotong. Ini yang namanya rukun. Rukun itu sesuatu yang pokok yang tidak boleh tertinggal sama sekali. Kalau wajib tadi, kalau kelewatan bisa dibayar dengan dam. Kemudian yang keempat ada istilah lagi yaitu larangan-larangan ihram. Selama orang berikhram baik untuk haji ataupun untuk umroh, ini ada perbuatan-perbuatan yang sebetulnya biasa saja tapi tidak boleh. Dan ini harus dihindari. Misalnya memakai parfum, minyak wangi, atau bagi laki-laki memakai baju, celana, peci. Ini pada saat berhaji dan berumroh, bagi laki-laki tidak diperbolehkan. Berbuat porno ataupun berkata kasar, patudon, ini juga larangan-larangan yang tidak boleh dilakukan. Kalau dilakukan bisa ada yang umrohnya jadi batal, ada yang harus dibayar dengan denda. Ini istilah-istilah baru di dalam ibadah haji dan ibadah umroh. Kemudian umroh itu sendiri bagaimana? Nah, kita nanti akan ke Mekah akan melakukan ibadah haji dan ibadah umroh. Ada 4 hal yang harus dilakukan setiap kali orang itu beribadah umroh. Sudah berapa menit? Dan Ibu, 4 istilah ini tadi monggo dipahami dengan sebaik-baiknya, diputar ulang agar kita paham tentang 4 hal. Ada sunnah, ada wajib, ada rukun, dan ada larangan-larangan haji ataupun larangan-larangan umroh. Ini harus dipahami, diulang-ulang diputar, nanti sampai kita berangkat haji kita betul-betul paham. Selanjutnya nanti akan kami sampaikan secara terperinci satu-satu. Kalau ada yang kurang paham, Bapak Ibu bisa bertanya lewat chat WA di grup. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.